الله تعالى القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Seluruh jamaah musalla Nurul Falah Al-Falah, Bapak Ibu para pengajar, saya muliakan wabil khusus sahib saya Bapak Syafila dan Ibu saya. Alhamdulillah, malam ini mengawali malam Jumat pertama di bulan Ramadan. Alhamdulillah, walaupun diguyur hujan, Depok hujan dari siang sampai sekarang masih hujan. Saya berangkat dalam keadaan hujan, tapi saya berkeyakinan karena di depan ini ada kemenangan yang besar. Amin. Musola Al-Falah. Kalau secara umum bahasa itu Al-Falah bermakna kemenangan. Kalau ditaruh dengan kata Nurul Falah menjadi cahaya kemenangan, atau bisa kemenangan yang bercahaya. Ya. Saya silaturahim setahun sekali kemari ke musola Al-Falah. Tahun kemarin stop, tidak ada sholat tarawih di musola Al-Falah. Tetapi tidak berkemungkinan bahwasanya ibadah yang sunnah ini ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 hadis yang menyatakan tentang Ramadan. Yang pertama, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nar. Yang kedua, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Man shoma Ramadana, yang ketiga, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. 2 hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim. Man qama diriwayatkan oleh Sya'ib Al-Ansari radhiyallahu anhu. Maka alhamdulillah, walaupun sholat di sini 11 rakaat, tapi kemasannya ahlu sunnah wal jamaah. Mengapa saya bilang ahlu sunnah wal jamaah? Karena sahabat-sahabat Nabi 4 tadi disebut. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Ini disebut. Berarti tata cara di dalam sholat sunat tarawih, kalau bila menyebut sahabat, menyebut Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah salam kita dengan sahabat-sahabat Rasul sampai hadir. Ini saya ceramah kultur apa di sana. Kalau saya kultur jauh-jauh dari Depok cuma 7 menit, dia saya datang tadi. Kita sama sampai jam 8:30 itu saya. Di sini biasanya saya yakin di sini saya kawin biasanya jam 12. Bu, santai ibu. Ramadan bulan yang dimuliakan Allah dan Rasulullah, dan bulan yang dimuliakan umat Islam yang beriman. Mengapa umat Islam yang beriman yang dipanggil?
Coba kita lihat ayat Al-Quran yang populer di bulan Ramadan tentang sebutannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini semua orang hafal. Semua ayat ini di Al-Baqarah hafal semua. Dari dulu muqaddimah kalau ceramah Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu ayatnya. Lalu dipertanyakan lagi, mengapa Allah tidak turunkan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam. Allah memanggil, memuliakan hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan Ramadan landasan amanah kepada Allah, jujur dengan Allah. Puasa ditinjau dari segi kesehatan dan segi rohaniah. Dari segi kesehatan, Rasulullah SAW katakan, "Shaumu tasahha," puasalah kamu kalau kamu mau sehat. Ya, ibu puasa. Sekarang saya berkata, atau ibu, bapak semua yang ada di sini, kalau kita mau dioperasi, syaratnya apa? Puasa. Mengapa mesti syaratnya puasa? Agar tensi darah kita semua normal, tidak ada ketika operasi berjalan darah naik dan lain sebagainya. Ini Rasulullah ajarkan. Rasulullah SAW sunnahnya kalau buka itu dia minum air 3 teguk. Ya, syarat ambil sunnahnya biar kita dapat sunnah Rasul. Man ahya bi sunnati kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, Allah jamin surga. Ya, ambil air 3 teguk kita minum. Ya, setelah 3 teguk kita minum, kita membaca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika atawtu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hafal semua ini doa. Doa ini dibaca hanya di bulan Ramadan. Ibu tidak baca di bulan-bulan lain doa ini, ya kan? Khususnya. Lalu Rasulullah SAW makan 3 buah korma. Rasulullah makan 3 buah korma, dan korma ini langsung membaguskan aliran darah dan lambung. Rasulullah ajarkan, ya, ambil 3 korma. Sekarang pertanyaannya, bisakah kita menjalankan sunnah Rasul? Ini, ya. Kira-kira model kita kalau beduk datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kira-kira habis nggak air segelas? Ayo, jujur aja deh. Kira-kira habis nggak air segelas? Kurang segelas. Minum sebanyak-banyaknya, ngancam tadi siang Anda lihat air teh manis. Sekarang Anda ngancam Anda minum 3 gelas. Rasul makan 3 korma. Kalau model kita makan lontong 3, termasuk belum makan nasi. Benar ya? Udah makan belum, kita baru makan lontong 3 aja, belum makan nasi. Padahal kan lontong itu nasi, cuma kemasannya aja. Iya. Ini dari segi kesehatan Rasulullah ajarkan bagaimana cara mensehatkan jasmaniyah kita. Jasmaniyah kita diatur agar apa? Agar pokoknya di dalam lambung kita ini pencernaannya bagus. Ya. Mengapa pencernaan ini bagus? Dan semua aktivitas di dalam tubuh kita ini diatur di bulan suci Ramadan. Tata cara makan dan minum diatur. Disinilah Islam ini adalah agama yang mengatur seluruhnya. Dulu Rasulullah bilang, kalau kalian bersih, tekap hidung mulut kalian, benar ya? Lalu ucapkan Alhamdulillah atau Yarhamdulillah. Kalau kita angop, kuat, tutup, kata Rasulullah.
Rasulullah ajarkan tutup. Mengapa ditutup? Karena sesuatu yang jelek dari dalam tubuh kita ini keluar. Bukan sekarang Rasulullah mengajarkan pakai masker, dari dulu Rasulullah sudah mengajarkan an-nazafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Bagaimana bersih itu sebagian dari iman? Tata cara kita wudu kita atur. Bagaimana ketika kita membasuh tangan kita agar persendian-persendian tangan kita ini menjadi sehat, diatur oleh agama, oleh Rasulullah. Benar nggak? Bagaimana diatur cara mengambil wudhu? Sampai segini diatur sama Rasulullah caranya. Jangan sampai ada di kuku kita kotoran-kotoran yang mengandung bakteri bisa menyebabkan virus. Sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tatkala kita memasukkan air dalam hidung kita, sampai kata Rasulullah menurut ilmu fikih, sampai meneteskan atau mengeluarkan air mata, rasa pedih keluarkan. Karena apa? Filter yang ada di dalam hidung kita dibersihkan agar kotoran-kotoran ini keluar. Bukan baru hadirin. Ya, maka kalau kita ambil wudhu jangan kayak capung cebok. Tahu capung cebok? Sembarangan aja, akhirnya wudhunya tidak benar, sholatnya tidak sah. Kalau wudhunya saja sudah tidak benar, bagaimana sholatnya bisa diterima? Makanya ya, ibu ya, kalau wudhu ya, kadang-kadang nih anak-anak kita perhatikan ya, pakai celana susah diangkat ya. Ibu-ibu kalau kemana-mana pakai lepis umpama ya, karena kan susah diangkat tetap. Ini kalau ibu ambil segini doang, ini wudhunya nggak bisa. Ya, bab masalah kebersihan. Secara jasmaniyah sehat ibadah puasa. Lalu secara ruhaniyah bagaimana ibadah puasa secara ruhaniyah? Secara ruhaniyah ibadah puasa adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sehat secara ruhaniyah agar kita bisa ibadah dalam keadaan tidak sesuatu memikirkan apapun. Ya. Ini ibadah. Maka Ramadan dikenalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha biduhuri Ramadan, kata Rasulullah, siapa yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan karena dilandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, haramallahu jasadahu 'ala niran, diharamkan jasadnya dimakan api neraka. Man qama Ramadan, hadis yang kedua, barang siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan, termasuk kita di qiyamul lail, salat sunnat tarawih, ini qiyamul lail, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan diampunkan dosa-dosanya. Amin. Baru ada hadis lagi, man sauma, siapa yang saum puasa di bulan Ramadan dilandasi dengan keimanan, dilandasi ingin mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala semata, maka dia akan diampunkan dosa-dosanya. Kullu amali ibnu Adam, setiap amalan umat manusia di alam dunia, umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10. Ya. Bahkan lebih dari 10, sab'ina marrah, lebih dari 10, 700 amal kebaikan di bulan Ramadan diberikan oleh umat Nabi Muhammad. Kenapa? Yang menjamin langsung Ramadan ini, puasa ini adalah karena puasanya untuk aku. Sekarang saya tanya, Bu, puasa itu adalah syirillah, syairillah, rahasia. Benar ya? Ada itu syirillah ya Ramadan, syirillah ya Ramadan, syirillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Itu ada kasidahnya. Syirillah itu rahasia. Rahasia antara kita dengan Allah yang tahu. Kalau kita sholat, tidak sholat, tahu teman kita tidak sholat. Benar ya? Kalau puasa, teman
teman-teman, kita tidak tahu. Jangankan waktu ambil wudhu aja, kalau kita nggak puasa, nggak mau puasa, teman kita nggak tahu. Kalau kita ambil wudhu panas-panas, ambil wudhu kok kemur, ya minta kira-kira teman tahu nggak? Tidak tahu. Puasa mendidik kita jujur. Jujur dengan siapa? Jujur dengan Allah. Kita dititipi kejujuran. Puasa adalah titipan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kuwajibkan kalian untuk puasa. Puasa adalah titipan. Siapa yang dititip? Umat Islam. Umat Islam yang mana? Yang beriman. Banyak umat Islam yang Ramadan ini tidak puasa. Banyak. Ya. Yang tidak berhak puasa 2. Tidak bayar kodok 2. Pertama, anak kecil, itu tidak wajib puasa dan tidak bayar kodok. Yang kedua, orang gila. Kalau ada orang makan, minum di siang hari, ruhaniatnya masih sehat, jasadnya masih sehat, itu namanya orang gila. Makanya kalau ibu punya suami makan minum di siang hari, berarti ibu punya suami gila. Ya, hadis itu. Ini tidak kena hukum kodok membayar, tidak. Kalau anak kecil tidak ada. Ya. Makanya Islam mengatur. Islam ini agama rahmatan lil alamin, fleksibel. Islam ini tidak memberatkan, tapi yang merasa berat diri kita. Puasa tidak merasa berat, merasa ringan. Kenapa? Pahalanya besar. Allah menitipkan kita Ramadan. Dan kita dititipkan Ramadan. Lalu kita amanah menitipkan di bulan suci Ramadan. Allah nyatakan. Allah berikan dia ampunan. Allah buka pintu rahmahnya. Allah jauhkan dia dari api neraka. Ini kita lagi ditungguin aja. Ya, Bu. Ya, Bu. Begini, Bu. Kalau kita hidup kayak orang tukang parkir ya. Kita tahu tukang parkir. Tukang parkir ini merasa dititipi tapi nggak pernah merasa memiliki. Ya, coba. Tukang parkir masuk mobil mewah, semua motor masuk. Tukang parkir merasa dititipi, tapi tukang parkir tidak merasa memiliki. Satu persatu mobil keluar, habis sebuah mobil. Kira-kira tukang parkir bisa nggak? Tidak. Bukan punya dia saat ini, saya tahu bukan punya dia. Tapi lihat, kita lihat tasawuf daripada tukang parkir. Hidup ini titipan, harta titipan, anak titipan, jabatan titipan, diri kita titipan. Satu saat titipan diambil sama yang punya. Siapa yang punya? Allah. Kalau sudah diambil titipannya, hai Fulan bin Fulan, ku ambil kau dalam waktu sekian tahun, umurmu sudah 70 tahun, cukup ibadah, sudah jalankan. Selama akil balik, kau jalankan ibadah salatmu, kau jalankan ibadah saummu, kau jalankan zakatmu, kau jalankan haji ilais sabila, kau berhubungan baik, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada kabar-kabar yang baik, maka kau jalankan. Umur 70 tahun aku berikan kehidupan, kau jalankan dengan baik. Apa gantinya? Surga. Aku titipkan kau di dunia ini, tapi kau amanah. Maka tatkala kita diambil sama yang punya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Kita beriman, tatkala diambil, puasa kita jalankan, hidup kita tenang. Kau dititipi, kau amanah. Maka setelah kau dititipi, aku ambil. Hidup ini jangan pernah merasa memiliki, ya Pak. Merasa dititipi. Orang kalau merasa memiliki, apabila kehilangan, maka dia akan merasa ya. Maka hidup ini adalah tempat di mana kita menaung sementara. Bu, ya Bu,
dan sekarang rahasia. Mengapa saya bilang syairillah Ramadan itu rahasia? Ibu jujur, bapak jujur, anak jujur, maka tertanamlah keluarga yang tenang, sakinah. Mengapa ibadah puasa ini jujur? Suami bisa saja bohong, kejujurannya hilang. Manakala contoh sahur, kita instan, Pak, sahur tidak repot-repot, kita pakai sarden saja, baik. Atau goreng telur saja, baik Bu. Sunnahnya ya sahur mubarakah, karena sahur itu ada berkahnya. Waktu saya ajarkan, waktu ibu sedang masak, suami baca Quran. Ini model-model di Al-Falah begini semua nih. Ibunya lagi siapin sahur, suaminya lagi baca Quran, benar nggak? Ibunya lagi goreng tahu, lagi goreng telur ya, buat siapin ya. Suaminya ngaji dapat 4 ayat. Ya kan, selesai kumpul sama-sama makan. Makan sahur mubarakah. Di dalam makan sahur itu ada berkahnya. Jujur pada saat itu masih ada, amanah pada saat itu masih ada. Selesai sholat subuh, suami pamit berangkat kerja. Ibu, istri yang solehah bilang, Bapak, ini Bapak apa panggilnya? Ya, Bapak ingat Ramadan adalah bulannya Allah. Ingat Pak, Ramadan adalah dilipat gandakan. Ingat iman Pak, baik Mama. Berangkat kerja jam 12 di kantor ada setan berupa manusia. Iya enggak? Ujian ada. Di dalam rumah masih kuat ujian. Keluar rumah kantor ujiannya ada. Teman ngajak. Udah, apa? Akhirnya kita buka dah, kita makan dah. Makan apa? Bakso enak banget gitu. Iman ngomong, jangan. Antum lagi puasa, ingat Allah. Nafsu ngomong bilang, besok masih ada puasa. Akhirnya kalah. Setannya yang kagak kelihatan ngomong, setannya yang kelihatan ngomong. Akhirnya dikerubutin 2, luntur iman, berangkat masuk ke warung bakso, kakinya doang yang kelihatan. Pesan bang 2, yang satu pakai mie, yang satu tidak. TS manis bang, siap minum, pas sana. Niatnya saja sudah membatalkan ya. Begitu dia sampai dia minum, luntur imannya, hilang kejujurannya. Sampai di kantor, pulang ke rumah jam 5:30, ora-ora lemas. Istri solehah tanya, ayah, apakah ayah masih sahur? Alhamdulillah mama. Sudah bohong sama Allah, bohong sama istri, bohong sama anak. Jam 5:30 lewat 15 menit, dia lagi sedang duduk, palanya muter. Pusing. Akhirnya palanya pusing muter. Istrinya ngomong, ayah, mengapa ya? AC-nya di kantor terlalu dingin mama. Akhirnya dia nggak kuat, masuklah ke kamar mandi. Istri yang solehah ngeri ngapa-ngapa di kamar mandi, lalu ditemani. Begitu di kamar mandi keluar semuanya. Istrinya lihat kok mie sama bakso. Ayah, semalam kita sahur pakai sarden atau telur, mengapa siang sore ini keluarnya bakso sama mie? Jujur. Puasa itu syairillah, jujur kita sama Allah. Belajar jujur, disiplin dengan Allah. Kalau sudah kita jujur dengan yang maha mempunyai kejujuran, insya Allah kita yakin kita akan jujur kepada istri, kepada keluarga seluruhnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Terakhir sekali, jaga diri kita, prokes kesehatan, kita atur. Masker jangan lupa. Kalau yang enggak bawa masker, Al-Falah menyediakan masker. Tapi kalau setiap sholat enggak pernah bawa masker, itu keterlaluan. Suruh beli pasang mana, gitu. Jadi yang enggak bawa masker kasih, ya itu. Ya saya bilang penting. Saya di mana-mana ceramah, saya anjurkan ikhtiar itu wajib, ya. Karena kondisi kita belum normal. Walaupun vaksin sudah ada, tapi kondisi kesehatan kita masih kita jaga. Mudah-mudahan kita dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Thank you.